Hai, kembali lagi sama aku Oka. Kali ini kita akan lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api. Sekarang kita udah di chapter 35. Oke. Ini sekarang kondisinya lagi hujan. BTW. Oke. Langsung mulai aja. Bab 35, Veritaserum. Harry merasa dirinya terempas ke tanah. Wajahnya melekat di rerumputan. Bau rumput memenuhi hidungnya. Dia memejamkan mata ketika Portkey membawanya pergi, dan dia tetap memejamkan matanya sekarang. Dia tidak bergerak. Semua nafas rasanya telah disentakkan keluar darinya. Kepalanya berputar-putar begitu hebatnya sehingga dia merasa seakan tanah di bawahnya berayun-ayun seperti geladak kapal. Untuk memantapkan diri, dia mengeratkan pegangannya pada dua benda yang masih dicengkramnya. Pegangan piala Triwizard yang dingin dan halus, dan tubuh Cedric. Dia merasa akan meluncur ke dalam kegelapan yang sudah berkumpul di tepi-tepi otaknya jika dia melepas salah satu dari mereka. Shock dan kelelahan membuatnya tetap terbaring di rerumputan, menghirup bau rumput, menunggu ada yang melakukan sesuatu, menunggu sesuatu terjadi, dan sementara itu bekas luka di dahinya serasa membara. Gemuruh suara menulikannya dan membingungkannya. Dari mana terdengar suara-suara? Langkah-langkah kaki, jeritan. Dia tetap tinggal di tempatnya. Wajahnya mengernyit mendengar suara-suara itu, seakan itu mimpi buruk yang akan berlalu. Kemudian sepasang tangan menyambarnya kasar dan membalikannya. Harry! Harry! Dia membuka mata. Dia memandang langit berbintang dan Albus Dumbledore membungkuk di atasnya. Bayang-bayang gelap kerumun orang-orang mengitari mereka semakin merapat. Harry merasa tanah di bawah kepalanya bergetar karena langkah-langkah mereka. Dia telah kembali ke tepi maze. Dia bisa melihat tempat-tempat duduk yang menjulang di tribun, sosok-sosok yang bergerak di dalamnya, bintang-bintang di atasnya. Harry melepas piala, tetapi dia memeluk Cedric lebih erat lagi. Dia mengangkat tangannya yang bebas dan menyambar pergelangan Dumbledore, sementara wajah Dumbledore kadang jelas, kadang samar. Dia kembali. Harry berbisik. Dia kembali. Voldemort. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Wajah Cornelius Fudge muncul di atas Harry, pucat ngeri. Ya Tuhan, Cedric Diggory, dia berbisik. Dumbledore, dia mati. Ucapannya diulang. Bayang sosok-sosok yang mengerumuni mereka membisikkannya kepada sosok di sekitar mereka, dan kemudian yang lain meneriakannya, menjeritkannya ke dalam kegelapan malam. Dia mati, dia mati. Cedric Diggory mati. Harry lepaskan dia. Dia mendengar suara Fudge berkata, dan dia merasakan jari-jari berusaha melepasnya dari tubuh Cedric yang lemas. Tetapi Harry tidak melepaskannya. Kemudian wajah Dumbledore yang masih samar-samar dan berkabut datang lebih dekat. Harry, kau tak bisa menolongnya sekarang. Sudah berakhir, lepaskan. Dia ingin aku membawanya pulang, Harry bergumam. Rasanya penting menjelaskan ini. Dia ingin aku membawanya pulang kepada orang tuanya. Betul, Harry, lepaskan dia sekarang. Dumbledore menunduk, dan dengan kekuatan luar biasa untuk seorang laki-laki yang begitu tua dan kurus, mengangkat Harry dari tanah dan menegakkannya. Harry terhuyung, kepalanya berdenyut-denyut, kakinya yang luka tak bisa lagi menopang tubuhnya. Kerumunan di sekitar mereka saling desak, berebut mau lebih dekat mendesaknya. Apa yang terjadi? Kenapa dia? Diggory mati. Dia perlu ke rumah sakit. Fudge berkata keras. Dia sakit. Dia luka. Dumbledore, orang tua Diggory, mereka di sini, di tempat duduk penonton. Biar ku antar Harry, Dumbledore, biar ku antar dia. Jangan, aku lebih suka. Dumbledore, Amos Diggory berlari. Dia kesini. Menurutmu apakah tidak sebaiknya kau beritahu sebelum dia melihat? Harry, tunggu di sini. Anak perempuan menjerit, terisak histeris. Pemandangan itu berkelip aneh di depan mata Harry.
Tak apa-apa nak, ada aku. Ayo ke rumah sakit. Dumbledore bilang tunggu, kata Harry tak jelas. Denyut di bekas lukanya membuat dia merasa akan muntah. Pemandangannya lebih buram daripada tadi. Kau harus berbaring. Ayo. Seseorang yang lebih besar dan lebih kuat daripadanya setengah menariknya, setengah mendorongnya melewati kerumunan yang ketakutan. Harry mendengar orang-orang terpekik kaget, menjerit dan berteriak ketika laki-laki yang menopangnya menyeruak di antara mereka, membawanya kembali ke kastil, menyeberangi lapangan rumput, melewati danau dan kapal Durmstrang. Harry tak mendengar apa-apa kecuali nafas berat laki-laki yang membantunya berjalan. Apa yang terjadi, Harry? Laki-laki itu bertanya akhirnya ketika dia mengangkat Harry menaiki undakan batu. Tok, tok, tok. Ternyata Mad-Eye Moody. Piala ternyata Portkey, kata Harry ketika mereka menyeberangi aula depan. Membawa saya dan Cedric ke pemakaman. Dan Voldemort di sana. Lord Voldemort. Tok, tok, tok. Menaiki tangga pualam. Pangeran kegelapan di sana? Apa yang terjadi kemudian? Membunuh Cedric. Mereka membunuh Cedric. Dan kemudian tok, 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 menyusuri koridor, membuat ramuan, mendapatkan lagi tubuhnya. Pangeran kegelapan mendapatkan lagi tubuhnya. Dia sudah kembali dan para pelahap mau datang dan kemudian kami berduel. Kau berduel dengan pangeran kegelapan? Berhasil lolos. Tongkat saya aneh. Saya melihat ibu dan ayah saya. Mereka muncul dari tongkatnya. Masuk sini Harry, masuk sini dan duduklah. Kau akan baik-baik saja sekarang. Minumlah ini. Harry mendengar kunci diputar pada lubangnya dan merasa cangkir diulurkan ke tangannya. Minumlah, kau akan merasa lebih baik. Ayo Harry, aku perlu tahu apa persisnya yang terjadi. Moody menolong menuangkan cairan dalam cangkir ke tenggorokan Harry. Harry terbatuk, rasa panas merica membakar tenggorokannya. Kantor Moody tampak lebih jelas, begitu juga Moody sendiri. Dia tampak sepucat Fudge, dan kedua matanya terpancang tak berkedip pada wajah Harry. Voldemort sudah kembali, Harry. Kau yakin dia sudah kembali? Bagaimana dia melakukannya? Dia mengambil sesuatu dari makam ayahnya, dan dari Wormtail, dan dari saya, kata Harry. Kepalanya terasa lebih jernih, bekas lukanya tak lagi sesakit tadi. Dia sekarang bisa melihat wajah Moody dengan jelas, meskipun kantor itu gelap. Dia masih bisa mendengar jeritan dan teriakan dari lapangan Quidditch yang jauh. Apa yang diambil pangeran kegelapan darimu? Tanya Moody. Darah, kata Harry mengangkat lengannya. Lengan jubahnya koyak di tempat belati Wormtail merobeknya. Moody melepas nafasnya dalam desisan rendah panjang. Dan para pelahap maut, mereka kembali? Iya, kata Harry, banyak. Bagaimana dia memperlakukan mereka? Tanya Moody pelan. Apakah dia memaafkan mereka? Tetapi Harry tiba-tiba ingat, dia seharusnya memberitahu Dumbledore. Dia seharusnya langsung mengatakannya. Ada pelahap maut di Hogwarts. Ada pelahap maut di sini. Dia memasukkan nama saya ke dalam piala api. Dia memastikan saya lolos sampai akhir. Harry berusaha berdiri, tetapi Moody mendorongnya agar duduk lagi. Aku tahu siapa pelahap mautnya, katanya tenang. Karkaroff, tanya Harry liar. Di mana dia? Apakah Anda sudah menangkapnya? Apakah dia sudah dikurung? Karkaroff, ujar Moody tertawa geli. Karkaroff kabur malam ini ketika dia merasa tanda kegelapan membakar lengannya. Dia telah mengkhianati terlalu banyak pendukung setia pangeran kegelapan. Mana berani dia bertemu mereka. Tetapi aku ragu dia bisa lari jauh. Pangeran kegelapan punya cara-cara untuk melacak musuh-musuhnya. Karkaroff lolos, dia kabur. Tapi kalau begitu dia tidak memasukkan nama saya ke dalam piala. Tidak, kata Moody pelan. Tidak, bukan dia. Aku yang melakukannya. Harry mendengar tetapi tidak percaya. Tidak, katanya. Anda tidak melakukannya. Tak mungkin. Percayalah, aku yang melakukannya. Tak mungkin. Percayalah, aku melakukannya, kata Moody. Dan mata gaibnya berputar dan terpancang ke pintu. Harry tak tahu. Dia memastikan tak ada orang di luar. Dan Harry tahu dia memastikan tak ada orang di luar. Pada saat bersamaan, Moody mencabut tongkat sihirnya dan mengacungkannya ke arah Harry. Dia memaafkan mereka kalau begitu, katanya. Para pelahap maut yang sudah bebas, yang berhasil lolos dari Azkaban. Apa? Kata Harry. Dia memandang tongkat yang diacungkan Moody ke arahnya.
Ini lelucon buruk pasti. Kutanya kau, kata Moody pelan. Apakah dia memaafkan sampah-sampah yang tak pernah mencarinya? Para pengkhianat pengecut yang bahkan tak berani masuk Azkaban demi dia. Sampah tak setia, tak berguna, yang cukup berani melompat-lompat di balik topeng di Piala Dunia Quidditch tetapi kabur melihat tanda kegelapan yang kutembakkan ke langit. Anda yang menembakkannya? Apa yang Anda bicarakan? Sudah kukatakan kepadamu, Harry. Sudah kukatakan kepadamu, kalau ada satu hal yang sangat ku benci, itu adalah pelahap maut yang bebas. Mereka berpaling dari tuanku saat dia paling membutuhkan mereka. Aku mengharapkan dia membunuh mereka. Aku mengharapkan dia menyiksa mereka. Katakan padaku, dia menyakiti mereka, Harry. Wajah Moody mendadak menyala dengan senyum gila. Katakan padaku dia memberitahu mereka bahwa aku sendiri yang tetap setia, siap mengambil risiko apapun untuk menyerahkan kepadanya satu-satunya yang diinginkannya lebih dari segalanya, yaitu dirimu. Tidak, tak mungkin Anda. Siapa yang memasukkan namamu dalam piala api dengan menggunakan nama sekolah lain? Aku. Siapa yang menakut-nakuti semua orang yang kupikir mungkin akan mencoba mencelakaimu atau mencegahmu menangkan turnamen? Aku. Siapa yang membisiki Hagrid agar menunjukkan naga-naga itu kepadamu? Aku. Siapa yang membuatmu menyadari satu-satunya cara kau bisa mengalahkan naga? Aku. Mata gaib Moody sekarang telah meninggalkan pintu, ganti menatap Harry. Mulutnya yang mencong menyeringai lebih besar dari biasanya. Tidak mudah, Harry, membimbingmu melewati tugas-tugas ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku harus menggunakan segala kelicikan yang kupunyai agar tanganku tak terlacak dalam kesuksesanmu. Dumbledore akan sangat curiga jika kau melakukan segalanya dengan terlalu mudah. Asal kau bisa masuk maze itu, syukur-syukur lebih dulu dari yang lain. Aku tahu, aku akan punya kesempatan menyingkirkan juara-juara lain dan membuat jalan mulus. Tetapi aku juga harus menghadapi kebodohanmu. Tugas kedua itulah saat aku paling takut kita akan gagal. Aku memantaumu terus, Potter. Aku tahu kau tak berhasil memecahkan teka-teki telurmu. Jadi aku harus memberimu petunjuk lain. Bukan Anda, tukas Harry Parau. Cedric yang memberi saya petunjuk. Siapa yang memberitahu Cedric untuk membukanya di dalam air? Aku. Aku yakin dia akan meneruskan informasi ini kepadamu. Orang yang tahu sopan santun gampang sekali dimanipulasi, Potter. Aku yakin Cedric pasti ingin membalas budimu karena kau memberitahunya soal naga. Dan ternyata memang demikian. Tetapi meskipun begitu, Potter, kau tampaknya akan gagal. Aku mengawasi sepanjang waktu, berjam-jam di perpustakaan. Tidakkah kau sadari bahwa buku yang kau butuhkan selama ini ada di kamarmu? Kutanam di sana jauh-jauh sebelumnya. Kuberikan kepada si Longbottom itu. Kau tidak ingat tanaman gaib air laut tengah? Buku itu akan memberitahu segala yang kau perlu ketahui tentang Gillyweed. Aku mengharapkan kau meminta bantuan siapa saja. Longbottom akan langsung memberitahumu dalam sekejap. Tetapi kau tidak tanya. Kau punya kesombongan dan ketidaktergantungan yang bisa menghancurkan segalanya. Jadi apa yang kulakukan? Menyuapimu informasi dari sumber lain. Kau memberitahuku di pesta dansa Natal bahwa peri rumah bernama Dobby memberimu hadiah Natal. Kupanggil peri itu ke ruang guru untuk mengambil jubah-jubah yang perlu dicuci. Kubuat percakapan keras dengan Profesor McGonagall tentang para sendera yang telah dibawa dan apakah Potter akan berpikir untuk menggunakan Gillyweed. Dan teman kecilmu langsung lari ke kantor Snape dan kemudian bergegas mencarimu. Tongkat sihir Moody masih terarah tepat ke jantung Harry di atas bahunya. Sosok-sosok berkabut bergerak di cermin musuh di dinding. Kau lama sekali di dalam danau, Potter. Kupikir kau sudah tenggelam. Tapi untunglah Dumbledore menganggap ketololanmu itu sebagai perbuatan mulia dan memberimu nilai tinggi untuk itu. Aku bernafas lagi. Kau melewati maze lebih gampang dari yang seharusnya malam ini tentu saja, kata Moody. Aku berpatroli mengitarinya, bisa melihatnya, menembus pagarnya, bisa menyingkirkan banyak rintangan yang menghadangmu. Aku membuat pingsan Fleur Delacour waktu dia lewat. Kuserang Krum dengan kutukan Imperius supaya dia menghabisi Diggory,
dan membuat jalanmu menuju piala tak terhalang. Harry memandang Moody tak percaya. Dia tak mengerti bagaimana bisa begini. Teman Dumbledore, orang terkenal, orang yang telah menangkap banyak sekali pelahap maut. Tak masuk akal, sama sekali tak masuk akal. Sosok-sosok kabut dalam cermin musuh semakin tajam, semakin jelas. Harry bisa melihat sosok 3 orang di atas bahu Moody bergerak makin lama makin dekat, tetapi Moody tidak melihat mereka. Mata gaibnya menatap Harry. Pangeran Kegelapan tidak berhasil membunuhmu, Potter. Padahal dia ingin sekali membunuhmu, bisik Moody. Bayangkan bagaimana dia akan memberiku penghargaan kalau dia tahu aku telah melakukannya untuknya. Kuberikan kau kepadanya hal yang paling dibutuhkannya untuk bangkit kembali, dan kemudian kubunuh kau untuknya. Aku akan diberi kehormatan jauh melebihi semua pelahap maut lainnya. Aku akan menjadi pendukungnya yang paling disayanginya, paling dekat dengannya, lebih dekat daripada seorang anak. Mata normal Moody melotot, mata gaibnya terpaku pada Harry. Pintu terkunci dan Harry tahu dia tak akan sempat mencabut tongkat sihirnya. Pangeran Kegelapan dan aku, kata Moody. Dia tampak gila sepenuhnya sekarang, menjulang di depan Harry, meliriknya. Banyak persamaannya. Kami berdua, misalnya sama-sama punya ayah yang sangat mengecewakan. Benar-benar sangat mengecewakan. Kami berdua menderita penghinaan. Harry karena diberi nama sama dengan ayah kami, dan kami berdua mendapat kesenangan besar membunuh ayah kami untuk menjamin kebangkitan kembali pemerintahan sihir hitam. Anda gila, kata Harry tak bisa menahan diri. Anda gila. Gila ya, kata Moody, suaranya meninggi tak terkendali. Kita lihat saja nanti. Kita lihat siapa yang lebih gila. Setelah Pangeran Kegelapan kembali, denganku di sisinya. Dia kembali, Harry Potter. Kau tidak mengalahkannya, dan sekarang aku mengalahkanmu. Moody mengangkat tongkat sihirnya. Dia membuka mulut. Harry memasukkan tangannya sendiri ke dalam jubahnya. Stupefy! Ada kilatan cahaya merah menyilaukan, dan bunyi debam keras pintu kantor Moody meledak menjadi sepihan. Moody terbanting ke lantai. Harry masih memandang tempat di mana tadi wajah Moody berada, melihat Albus Dumbledore, Profesor Snape, dan Profesor McGonagall membalas memandangnya dari cermin musuh. Dia berbalik dan melihat ketiganya berdiri di ambang pintu. Dumbledore paling depan, tongkat sihirnya teracung. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Harry memahami sepenuhnya kenapa orang mengatakan Dumbledore adalah satu-satunya penyihir yang ditakuti Voldemort. Tampangnya saat memandang Mad-Eye Moody yang tergeletak pingsan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan Harry. Tak ada senyum ramah di wajahnya, tak ada kedip pada mata di balik kacamatanya. Yang ada hanyalah kemarahan dingin di semua gurat di wajah tua itu. Kekuatan besar terpancar dari Dumbledore, seakan dia memancarkan panas yang membara. Dia melangkah masuk ke dalam kantor, meletakkan satu kaki di bawah tubuh pingsan Moody dan membaliknya supaya wajahnya kelihatan. Snape mengikutinya, memandang ke dalam cermin musuh, di mana wajahnya sendiri masih tampak, memandang ke dalam ruangan Profesor McGonagall langsung menghampiri Harry. Ayo Potter, dia berbisik, bibirnya yang tipis bergetar seakan mau menangis. Ayo ke rumah sakit. Tidak, kata Dumbledore tajam. Dumbledore, dia harus ke rumah sakit. Lihat dia, sudah cukup yang dialaminya malam ini. Dia akan tinggal Minerva karena dia perlu memahami, kata Dumbledore pendek. Pemahaman adalah langkah pertama untuk penerimaan, dan hanya dengan penerimaan bisa ada penyembuhan. Dia perlu tahu siapa yang telah membuatnya menderita cobaan berat malam ini dan kenapa. Moody, kata Harry, dia masih tak bisa percaya. Bagaimana bisa mungkin? Moody. Ini bukan Alastor Moody, kata Dumbledore tenang. Kau belum pernah mengenal Alastor Moody. Moody yang asli tidak akan menyingkirkanmu dari pandanganku setelah apa yang terjadi malam ini. Begitu dia membawamu pergi, aku tahu dan aku membuntutinya. Dumbledore membungkuk di atas tubuh lemas Moody dan memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Dia menarik keluar tempat minum yang biasa dibawa Moody di pahanya dan satu set kunci dalam lingkaran. Kemudian dia berpaling kepada Profesor McGonagall dan Snape. Severus,
tolong ambilkan ramuan kebenaran yang paling kuat yang kau miliki, dan kemudian pergilah ke dapur dan jemput peri rumah bernama Winky. Bawalah kemari. Minerva, tolong ke pondok Hagrid. Kau akan menemukan anjing besar hitam duduk di kebun labu kuning. Bawalah anjing itu ke kantorku. Katakan padanya, aku akan bersamanya sebentar lagi, kemudian kembalilah ke sini. Kemudian, kalaupun Snape atau McGonagall menganggap perintah ini aneh, mereka menyembunyikan kebingungan mereka. Keduanya langsung berbalik dan meninggalkan kantor. Dumbledore berjalan ke peti dan punya tujuh kunci, memasukkan kunci pertama ke lubangnya dan membukanya. Peti itu berisi tumpukan buku-buku mantra. Dumbledore menutup peti, memasukkan kunci kedua ke dalam lubangnya, dan membuka lagi peti itu. Buku-buku mantra telah lenyap. Kini isinya berbagai teropong curiga yang sudah rusak, beberapa perkamen dan pena bulu dan sesuatu yang tampak seperti jubah gaib keperakan. Harry mengawasi sangat keheranan ketika Dumbledore memasukkan kunci ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam lubang masing-masing. Setiap kali membuka kembali peti, yang setiap kali memperlihatkan isi yang berbeda. Kemudian dia memasukkan kunci ketujuh ke dalam lubangnya, membuka tutup peti, dan Harry memekik kaget. Dia memandang ke semacam lubang, ruang bawah tanah, dan di lantai kira-kira 3 meter di bawah, tampaknya tidur nyenyak, kurus dan kelaparan, tergeletak Mad-Eye Moody yang asli. Kaki kayunya tak ada, rongga mata yang seharusnya berisi mata gaib tampak kosong di bawah pelupuknya, dan di sana-sini rambutnya yang beruban tampak dipotong sembarangan. Harry terkesima, bergantian memandang Moody yang tidur dari dalam peti dan Moody yang pingsan di lantai kantornya. Dumbledore memanjat masuk peti dan menjatuhkan diri ke lantai di sebelah Moody yang tidur. Dia membungkuk di atasnya. Pingsan, dikontrol oleh kutukan Imperius, sangat lemah, katanya. Tentu saja, mereka perlu menjaganya agar dia tetap hidup. Harry lemparkan mantel si penipu. Dia kedinginan, Madame Pomfrey harus merawatnya, tapi keadaannya tidak kritis. Harry melakukan seperti yang diperintahkan. Dumbledore menyelimuti Moody dengan mantel itu, menyelipkan tepinya ke bawah tubuhnya, dan memanjat naik keluar dari peti lagi. Kemudian dia memungut botol air di atas meja, membuka tutupnya dan menuang isinya. Cairan kental lengket tercurah di lantai Dumbledore. Ramuan Polyjuice, Harry, kata Dumbledore. Kau lihat betapa sederhananya dan betapa briliannya. Karena Moody tak pernah minum kecuali dari botol minumnya sendiri, kebiasaannya ini sangat terkenal. Si penipu tentu saja memerlukan keberadaan Moody di dekatnya supaya dia bisa terus membuat ramuannya. Kau lihat rambutnya. Dumbledore memandang Moody yang di dalam peti. Si penipu telah memotongnya sepanjang tahun. Lihat kan, rambutnya tidak rata. Tetapi kurasa dalam kehebohan malam ini, Moody palsu kita lupa meminumnya sesering yang seharusnya. Setiap jam. Kita lihat saja. Dumbledore menarik kursi di belakang meja dan duduk di atasnya. Matanya terpaku pada si Moody yang pingsan di lantai. Harry ikut memandangnya. Menit demi menit berlalu dalam keheningan. Kemudian di depan mata Harry, wajah laki-laki di lantai mulai berubah. Bekas-bekas lukanya mulai menghilang. Kulitnya menjadi halus. Hidungnya yang semula gerowong menjadi utuh dan mengecil. Rambut panjangnya yang beruban menyusut ke kulit kepalanya dan berubah menjadi sewarna jerami. Mendadak dengan bunyi kelotak keras, kaki kayunya terlepas jatuh sementara kaki normal tumbuh sebagai gantinya. Berikutnya bola mata gaib terlontar dari wajah laki-laki itu, digantikan oleh mata normal. Bola mata itu menggelinding di lantai dan terus berputar memandang ke segala arah. Harry melihat seorang laki-laki terbaring di depannya, berkulit pucat, sedikit berbintik-bintik dengan rambut pendek pirang. Harry tahu siapa dia. Dia pernah melihatnya dalam pensif Dumbledore, pernah melihatnya dibawa pergi dari pengadilan oleh para Dementor, berusaha meyakinkan Mr. Crouch bahwa dia tak bersalah. Tetapi sekarang sudah ada garis-garis di sekitar matanya, dan dia tampak jauh lebih tua. Terdengar langkah-langkah bergegas di koridor dan di luar kantor. Snape telah kembali bersama Winky, Profesor McGonagall di belakang mereka. Crouch! Celetuk Snape langsung berhenti di ambang pintu. Barty Crouch! Astaga, kata Profesor McGonagall. Dia juga berhenti dan memandang laki-laki di lantai. Kotor, berantakan, Winky mengintip dari balik kaki Snape. Mulutnya terbuka lebar dan dia mengeluarkan jeritan menusuk. Tuan Barty!
Dia melempar dirinya ke dada si pria muda. Anda membunuhnya! Anda membunuhnya! Anda membunuh anak tuan! Dia cuma pingsan, Winky, kata Dumbledore. Tolong minggir dulu, Severus. Kau bawa ramuannya? Snape menyerahkan botol kecil berisi cairan sangat bening kepada Dumbledore. Veritas Serum yang pernah dipakainya mengancam Harry di kelas. Dumbledore bangkit, membungkuk di atas pria di lantai, dan menariknya duduk bersandar ke dinding di bawah cermin musuh, di dalam mana bayangan Dumbledore, Snape, McGonagall masih memandang mereka semua. Winky tetap berlutut, gemetaran. Tangannya menutupi wajahnya. Dumbledore membuka paksa mulut si pria dan menuang 3 tetes Veritas Serum di dalamnya. Kemudian dia mengacungkan tongkat sihirnya ke dada si pria dan berkata, Enervate. Putra Barty Crouch membuka matanya. Wajahnya kendur, pandangannya tidak fokus. Dumbledore berlutut di depannya sehingga wajah mereka sejajar. Bisakah kau mendengarku? Dumbledore bertanya tenang. Mata si pria berkejap. Iya, dia bergumam. Aku ingin kau menceritakan kepada kami, kata Dumbledore pelan. Bagaimana kau bisa berada di sini? Bagaimana kau kabur dari Azkaban? Crouch bergidik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mulai bicara dengan suara datar tanpa ekspresi. Ibuku menyelamatkanku. Ibuku tahu dia sudah hampir mati. Dia membujuk ayahku untuk membebaskanku sebagai permohonan terakhirnya. Ayahku mencintainya. Tak pernah dia mencintaiku seperti dia mencintai ibuku. Dia mengabulkan permintaan itu. Mereka datang mengunjungiku. Mereka memberiku ramuan Polyjuice yang mengandung sehelai rambut ibuku. Sedangkan ibuku meminum ramuan Polyjuice yang mengandung sehelai rambutku. Kami berganti penampilan. Winky menggelengkan kepala gemetar. Jangan bilang apa-apa lagi, Tuan Barty. Jangan bilang apa-apa lagi. Kau membuat ayahmu dalam kesulitan. Tetapi Crouch menarik nafas dalam lagi dan meneruskan bicara dalam suara datar yang sama. Para Dementor buta. Mereka merasakan satu orang sehat dan satu orang yang hampir mati memasuki Azkaban. Mereka merasakan satu orang sehat dan satu orang yang hampir mati keluar lagi dari penjara itu. Ayahku menyelundupkanku keluar, menyamar sebagai ibuku, untuk berjaga-jaga kalau-kalau ada napi yang mengawasi dari balik pintu mereka. Ibuku meninggal tak lama kemudian di Azkaban. Dia berhati-hati selalu meminum ramuan Polyjuice sampai akhir hayatnya. Semua orang mengira dia aku. Pelupuk mata pria itu berkejap. Dan apa yang dilakukan ayahmu dengannya setelah dia membawamu pulang? Tanya Dumbledore pelan. Bersandiwara ibuku meninggal, pemakaman pribadi tanpa dihadiri siapapun. Makam itu kosong. Peri rumah merawatku sampai aku sehat kembali. Kemudian aku harus disembunyikan. Aku harus dikontrol. Ayahku harus menggunakan beberapa mantra untuk menaklukkanku. Saat kekuatanku pulih, aku hanya berpikir untuk mencari tuanku, kembali melayaninya. Bagaimana ayahmu menaklukkanmu? Tanya Dumbledore. Kutukan Imperius, kata Crouch. Aku di bawah kontrol ayahku. Aku dipaksa memakai jubah gaib siang dan malam. Aku selalu bersama peri rumah. Dia penjagaku dan perawatku. Dia kasihan kepadaku. Dia membujuk ayahku agar kadang-kadang memberiku kelonggaran sebagai imbalan untuk sikapku yang baik. Tuan Barty, Tuan Barty, isak Winky dari balik tangannya. Kau tak boleh memberitahu mereka. Kita nanti repot. Apakah ada yang tahu bahwa kau masih hidup? Kata Dumbledore pelan. Apakah ada yang tahu selain ayahmu dan peri rumah kalian? Ya, kata Crouch, pelupuknya mengejap lagi. Pegawai wanita di kantor ayahku, Bertha Jorkins. Dia datang ke rumah membawa surat-surat untuk ditandatangani ayahku. Ayah tidak ada di rumah. Winky mempersilahkannya masuk dan kembali ke dapur kepadaku. Tetapi Bertha Jorkins mendengar Winky bicara kepadaku. Dia datang untuk menyelidiki. Dia mendengar cukup banyak untuk bisa menebak siapa yang bersembunyi di balik jubah gaib. Ayahku pulang. Bertha bertanya padanya. Ayah menggunakan jampi memori yang sangat kuat untuk membuatnya melupakan apa yang telah diketahuinya. Terlalu kuat. Ayah mengatakan jampi itu merusak memorinya secara permanen. Kenapa dia ikut campur urusan pribadi tuanku? Isak Winky. Kenapa dia tidak membiarkan saja kami?
ceritakan padaku tentang Piala Dunia Quidditch, kata Dumbledore. Winky yang membujuk ayahku, kata Crouch dengan suara monoton yang sama. Dia menghabiskan berbulan-bulan membujuknya. Izinkan dia pergi, katanya. Dia akan memakai jubah gaibnya. Dia bisa menonton. Biarkan dia menghirup udara segar sekali ini. Dia bilang pasti itu yang diinginkan ibuku. Dia berkata kepada ayahku bahwa ibuku meninggal untuk membebaskanku. Dia tidak membebaskanku untuk hidup terkurung. Akhirnya ayahku setuju. Rencananya matang sekali. Ayahku membawaku dan Winky ke box utama. Lama sebelum pertandingan dimulai, Winky akan bilang dia menyediakan tempat untuk ayahku. Aku akan duduk di sana, tak kelihatan. Kalau semua sudah pergi, kami akan keluar. Winky akan tampak sendirian, tak seorang pun akan tahu. Tetapi Winky tidak tahu bahwa aku sudah semakin kuat. Aku sudah mulai melawan kutukan imperius ayahku. Ada saat-saat ketika aku nyaris menjadi diriku sendiri. Ada saat-saat singkat ketika aku di luar kontrolnya. Itu terjadi di sana, di box utama. Rasanya seperti terbangun dari tidur amat nyenyak. Kudapati diriku di depan umum, di tengah pertandingan, dan aku melihat di depanku tongkat sihir mencuat dari kantong seorang anak laki-laki. Aku tidak diizinkan punya tongkat sejak sebelum masuk Azkaban. Kucuri tongkat itu. Winky tidak tahu. Winky takut ketinggian. Ia menutupi wajahnya. Tuan Barty, kau anak nakal, bisik Winky. Air mata menetes dari celah-celah jarinya. Jadi kau mengambil tongkat itu, kata Dumbledore. Dan apa yang kau lakukan dengannya? Kami kembali ke tenda, kata Crouch. Kemudian kami mendengar mereka. Kami mendengar para pelahap maut. Mereka yang belum pernah masuk Azkaban. Mereka yang belum pernah menderita demi tuanku. Mereka berpaling darinya. Mereka tidak terkurung seperti halnya aku. Mereka bebas untuk mencarinya, tetapi mereka tidak mencarinya. Mereka malah cuma mempermainkan Muggle. Suara-suara mereka membangunkanku. Sudah bertahun-tahun pikiranku tidak sejernih ini. Aku marah. Aku punya tongkat sihir. Aku ingin menyerang mereka karena ketidaksetiaan mereka terhadap tuanku. Ayahku telah meninggalkan tenda. Dia pergi membebaskan para Muggle. Winky takut melihatku begitu marah. Dia menggunakan sihirnya sendiri untuk mengikatku kepadanya. Dia menarikku dari tenda, menarikku ke dalam hutan, menjauhi para pelahap maut. Ku coba menahannya. Aku ingin kembali ke perkemahan. Aku ingin menunjukkan kepada para pelahap maut itu apa artinya kesetiaan kepada pangeran kegelapan dan menghukum mereka karena tak punya kesetiaan itu. Kugunakan tongkat curian itu untuk mengirimkan tanda kegelapan ke angkasa. Penyihir-penyihir dari kementerian tiba. Mereka melancarkan mantra bius kemana-mana. Salah satu mantra itu menembus pohonan tempat aku dan Winky berdiri. Ikatan yang menyatukan kami putus. Kami berdua pingsan. Ketika Winky ditemukan, ayahku tahu aku pasti ada di dekatnya. Dia mencari di antara semak-semak tempat Winky ditemukan dan merasakan aku terbaring di sana. Dia menunggu sampai pegawai kementerian yang lain sudah meninggalkan hutan. Dia kembali menggunakan kutukan imperius padaku dan membawaku pulang. Dia memecat Winky. Winky telah mengecewakannya. Dia telah membiarkan aku mencuri tongkat sihir. Dia nyaris membuat aku lari. Winky meratap putus asa. Sekarang tinggal ayah dan aku, hanya berdua di rumah. Dan kemudian, kepala Crouch berputar di lehernya dan seringai sinting menghiasi wajahnya. Tuanku datang mencariku. Dia tiba di rumah kami suatu larut malam dalam gendongan abdinya Wormtail. Tuanku berhasil tahu aku hidup. Dia telah menangkap Bertha Jorkins di Albania. Dia telah menyiksanya. Banyak yang dikatakan Bertha kepadanya. Dia memberitahunya tentang turnamen Triwizard. Dia memberitahunya bahwa si Auror tua Moody akan mengajar di Hogwarts. Dia menyiksa Bertha sampai berhasil mematahkan jampi memori yang dikenakan ayahku kepadanya. Bertha menceritakan bahwa aku telah kabur dari Azkaban. Dia bercerita ayahku mengurungku untuk mencegahku mencari tuanku. Jadi tuanku tahu bahwa aku masih abdinya yang setia, mungkin yang paling setia. Tuanku menyusun rencana. Berdasarkan informasi yang diberikan Bertha kepadanya, dia membutuhkan aku. Dia tiba di rumah kami hampir tengah malam. Ayahku yang membukakan pintu. Senyum di wajah Crouch semakin lebar, seakan mengenang kembali peristiwa paling indah dalam hidupnya. Mata coklat Winky yang ketakutan tampak dari celah-celah jarinya. Winky tampaknya terlalu ngeri untuk bicara. Kejadian yang cepat sekali.
Ayahku diserang dengan kutukan Imperius oleh tuanku. Sekarang ganti ayahku lah yang terpenjara, terkontrol. Tuanku memaksanya bekerja seperti biasa, beraksi seakan tak ada yang tak beres. Dan aku dibebaskan, aku terbangun. Aku menjadi diriku sendiri lagi, hidup lagi, setelah bertahun-tahun tak hidup. Dan apa yang Lord Voldemort minta kau lakukan? Tanya Dumbledore. Dia menanyaiku apakah aku siap mengambil risiko apapun untuknya. Aku siap. Itu impianku, ambisiku yang terbesar untuk melayaninya dan membuktikan kesetiaanku kepadanya. Dia bilang dia perlu menempatkan abdi yang setia di Hogwarts, abdi yang akan membimbing Harry Potter melewati turnamen Triwizard tanpa terdeteksi, abdi yang akan mengawasi Harry Potter, memastikan dia mencapai piala Triwizard, mengubah piala itu menjadi portkey yang akan membawa orang pertama yang menyentuhnya kepada tuanku. Tetapi pertama-tama, kau memerlukan Aleister Moody, kata Dumbledore. Mata birunya menyala-nyala walaupun suaranya tetap tenang. Wormtail dan aku yang melakukannya. Kami telah menyiapkan ramuan Polyjuice sebelumnya. Kami pergi ke rumah Moody. Moody melawan. Terjadi keributan. Kami berhasil menaklukkannya tepat waktu, memaksanya masuk dalam kompartemen peti ajaibnya sendiri, mengambil sedikit rambutnya dan menambahkannya ke ramuan. Aku meminumnya. Aku menjadi kembaran Moody. Kuambil kaki dan matanya. Aku siap menghadapi Arthur Weasley ketika dia tiba untuk menangani si Muggle yang mendengar keributan. Kubuat tempat-tempat sampah berterbangan di halaman. Kukatakan kepada Arthur, kudengar pengacau itu di halaman, mengobrak-abrik tempat sampah. Kemudian kukemasi pakaian Moody dan detektor ilmu hitamnya. Kumasukkan dalam peti bersama Moody dan aku berangkat ke Hogwarts. Kubiarkan dia tetap hidup di bawah kutukan Imperius. Aku ingin bisa menanyainya, mengetahui masa lalunya, mempelajari kebiasaan-kebiasaannya, supaya aku bisa membodohi semua orang, bahkan termasuk Dumbledore. Aku juga membutuhkan rambutnya untuk membuat ramuan Polyjuice. Bahan-bahan lainnya mudah. Aku mencuri kulit boomslang di ruang bawah tanah. Ketika guru ramuan menemukan aku dalam kantornya, aku katakan aku diperintahkan untuk menggeledahnya. Dan apa yang terjadi pada Wormtail setelah kau menyerang Moody, kata Dumbledore. Wormtail pulang untuk mengurus tuanku di rumah ayahku dan untuk mengawasi ayahku. Tetapi ayahmu kabur, kata Dumbledore. Yah, setelah lewat beberapa waktu, dia mulai melakukan kutukan Imperius seperti halnya aku. Ada saat-saat ketika dia tahu apa yang terjadi. Tuanku memutuskan tak lagi aman jika ayahku meninggalkan rumah. Dia memaksanya mengirim surat kepada kementerian. Dia menyuruhnya menulis bahwa dia sakit. Tetapi Wormtail melalaikan tugasnya. Pengawasannya tidak cukup ketat. Ayahku lari. Tuanku menduga dia pergi ke Hogwarts. Ayahku akan memberitahu Dumbledore segalanya. Dia akan mengakui bahwa dia telah menyelundupkan aku ke Azkaban. Tuanku memberiku kabar tentang kaburnya ayahku. Dia menyuruhku menghentikannya, bagaimanapun caranya. Maka aku menunggu dan berjaga. Aku menggunakan peta yang kuambil dari Harry Potter, peta yang nyaris mengacaukan segalanya. Peta, kata Dumbledore cepat. Peta apa ini? Peta Hogwarts milik Potter. Potter melihatku di peta. Potter melihatku mencuri bahan untuk ramuan Polyjuice dari kantor Snape pada satu malam. Dia mengira aku ayahku. Nama kami sama. Kuambil peta itu dari Potter malam itu. Kukatakan padanya ayahku membenci penyihir hitam. Potter mengira ayahku sedang mengincar Snape. Selama seminggu aku menunggu ayahku tiba di Hogwarts. Akhirnya, suatu malam, peta menunjukkan ayahku memasuki kompleks sekolah. Kupakai jubah gaibku dan aku keluar untuk menemuinya. Dia sedang berjalan di tepi hutan. Kemudian Potter datang bersama Krum. Aku menunggu. Aku tak bisa melukai Potter. Tuanku membutuhkannya. Potter berlari untuk memanggil Dumbledore. Kupingsankan Krum. Kubunuh ayahku. Tidak! Lolong Winky. Tuan Barty, apa yang kau katakan? Kau membunuh ayahmu? Dumbledore berkata dengan suara pelan yang sama. Apa yang kau lakukan dengan tubuhnya? Kubawa ke hutan. Kututupi dengan jubah gaib. Aku membawa peta. Kulihat Potter berlari ke dalam kastil. Dia bertemu Snape. Dumbledore mendatangi mereka. Kulihat Potter membawa Dumbledore keluar kastil. Aku keluar dari hutan, memutar di belakang mereka, menemui mereka. Kukatakan kepada Dumbledore, Snape yang memberitahuku harus ke tempat itu.
Dumbledore menyuruhku mencari ayahku. Aku kembali ke tempat tubuh ayahku mengawasi peta. Ketika semua orang sudah pergi, aku mentransfigurasi tubuh ayahku. Dia menjadi sepotong tulang. Kukubur di tanah yang baru digali di depan pondok Hagrid. Aku memakai jubah gaib waktu melakukannya. Sunyi senyap sekarang. Yang terdengar hanyalah isak Winky. Kemudian Dumbledore berkata, "Dan malam ini, aku menawarkan diri membawa piala Triwizard Kemis sebelum makan malam," bisik Barty Crouch. "Mengubahnya menjadi Portkey. Rencana tuanku berhasil. Dia